Dan pemirsa, penetapan bulan baru dalam kalender Islam selalu menjadi diskusi yang menarik karena adanya perbedaan kriteria dalam menentukan tanggal 1 untuk bulan baru. Sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar fisika Pusat Astronomi Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, AR Sugeng Riyadi. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz AR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sanggi. Ya, baik. Ustadz, jadi pertanyaan pertama saya, ketika tim sudah disebar seperti ini ya, tadi dari Kemenak itu ada 120 titik di seluruh Indonesia. Ketika untuk hilal, apakah cukup satu saja titik yang melihat atau perlu ada minimal berapa titik untuk sama-sama sepakat, oke, hilal terlihat? Baik, karena kita wilayatul hukmi, hanya memang Indonesia yang terbagi 3 zona ya, yaitu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Sejatinya cukup satu hilal kalau itu disumpah dan sah gitu ya secara syar'i. Nah, perlu diketahui ternyata memang cuaca di Indonesia kebanyakan mendung. Tapi dari tim BMKG di Manado itu sudah berhasil melihat hilal, memotret hilal, dan fotonya pun ada begitu ya. Dan insya Allah kita optimis bahwa malam ini merupakan satu Syawal. Terlepas dari proses sampai ke Indonesia Barat masih ada peluang untuk melihat hilal, terlebih di Loknga ya, observatorium Loknga yang di ujung Indonesia paling utara barat ini adalah tingginya hampir 7 derajat. Insya Allah itu juga nanti harapannya bisa. Nah, untuk kasus Indonesia, satu hilal cukup karena satu hilal lagi dengan foto. Kalau misalnya pengakuan ini di beberapa tempat di Jawa Timur seperti Sidoarjo ada 3 yang mengaku melihat hilal dan juga disumpah begitu ya, itu secara syar'i sudah cukup. Lalu secara sains BMKG betul-betul sudah mendapatkan hilal dan dipotret, dan potretnya itu bisa dilihat ada lengkungan tipis hilal yang baru saja dipotret tadi di Manado pukul 17.53 sampai 18.01 waktu Indonesia Tengah. Dan itu sudah cukup bagi Indonesia, tidak perlu harus sekian puluh atau sekian ratus hilal untuk bisa membuat kita memutuskan kapan satu Syawalnya. Jadi cukup satu hilal, insya Allah akan membuat kita, dan saya yakin nanti Pak Menteri Agama dengan salah satu acuan BMKG itu akan segera memutuskan bahwa satu Syawal 1445 Hijriah jatuh insya Allah Rabu 10 April 2024. Kira-kira demikian alasan secara sains dan secara syar'inya. Baik, Ustadz, jadi kalau misal tadi dari jawaban Anda bahwa sebenarnya sih sudah terlihat begitu ya, tapi pemerintah akan perlu lagi nanti untuk sidang seperti itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa perlu lagi untuk melakukan sidang dengan hasil dari pengamatan hilal ketika tadi sudah disampaikan ada satu saja sudah terlihat. Tapi jangan dijawab sekarang Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Lanjutkan dialog di sore hari ini bersama dengan pakar fisika Pusat Astronomi Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, Ustadz AR. Ustadz AR masih bersama saya, Ustadz? Masih, insya Allah Mas Anggi. Ya, Ustadz, jadi tadi laporan dari teman di Surabaya tidak terlihat, tapi di Sidoarjo, Lamongan ini terlihat begitu ya. Berarti sebenarnya ini tadi seperti yang Ustadz sampaikan, sebenarnya sudah cukup gitu ya untuk menyatakan bahwa besok kita lebaran gitu. Tapi sedikit share ke pemirsa juga Ustadz, ketika terjadi beberapa daerah, ini sama dengan kejadian waktu kita menentukan satu Ramadan ya. Cuaca buruk, sulit dipantau dan lain-lain. Dari segi sainsnya itu seperti apa, Ustadz? Bisa tetap terpantaukah hilal ketika terjadi cuaca buruk seperti saat ini? Baik, jadi hilal ini hendaknya sangat tipis gitu ya. Dan kecerahannya pun mungkin sama dengan waktu langit cerah itu hampir sama. Artinya hilal tanggal 1 itu kalau tertutup dengan awan itu mustahil bisa terlihat ya. Kecuali dengan teleskop yang sudah kutu dan pakai astrofotografi stacking itu ada kemungkinan. Tapi dengan mata, rekor dunia ini kan hanya 7 derajat, itu pun langitnya sangat cerah. Maka ketika ada awan, mendung, apalagi gerimis, itu mustahil mata bisa melihat. Terlepas dari pengakuan dan laporan yang kemudian disumpah, ini memang salah satu fenomena yang masih mungkin harus kita banyak tingkatkan kualitas peruqyah di Indonesia tentunya.
Nah, kaitannya dengan kemampuan melihat hilal tentunya harus juga didasari dengan pemahaman tentang fenomena alam, tentang astronomi, tentang benda langit. Bahwa hilal itu bentuknya harus berupa lengkungan dan memanjang. Tidak mungkin dia sebuah titik. Ketika titik itu mustahil hilal. Boleh jadi dia lampu, bahkan planet Venus yang sekarang itu berada di antara posisi hilal dan matahari, itu sangat mengganggu andai kata cerah. Sehingga kemampuan melihat hilal itu sekuat dan sepandai apapun tetap terpengaruh oleh parameter ketinggian yang harus sudah di atas limit dan zone 7 derajat begitu ya. Kemudian cuaca yang sangat cerah dan juga kemampuan peru'yatnya yang memahami secara hisab posisi matahari terbenam dan posisi bulan saat matahari terbenam itu di sebelah mana ketinggiannya, altitudenya dan azimutnya serta elongasinya. Kira-kira itu yang harus diperlukan untuk meru'yat hilal. Oke. Ustadz, tadi juga disebutkan sudah ada simulasi dunia berkenaan dengan pemantauan hilal ya, dan simulasinya juga menunjukkan bahwa ini semua memenuhi kriteria MABIM gitu. Ini maknanya sebenarnya apakah nanti akan menjadi pertimbangan juga di dalam sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal, Ustadz? Benar, artinya ketika kriteria sudah sesuai MABIM, itu sejatinya Pak Menteri Agama itu sudah punya senjata untuk memutuskan iya, gitu ya. Hanya di Indonesia ini kita kan mengenal ada pengamal hisab, pengamal ru'yat, dan pemerintah ingin mengayomi kedua pengamal itu. Ya. Jadi elongasi 6,4 terpenuhi, ketinggian atau altitude 3 terpenuhi, ini sudah mengayomi pengamal hisab. Tetapi kemudian menunggu hasil ru'yat di seluruh Indonesia, minimal ada satu yang bisa melapor dan disumpah. Syukur-syukur punya foto gitu ya. Ini adalah mengayomi pengamal ru'yat. Kenapa sampai sekarang belum ada keputusan yang diumumkan pemerintah? Karena pemerintah masih berusaha mengayomi pengamal ru'yat sampai akhirnya maghrib itu mencapai titik jauh di Indonesia yaitu di daerah Aceh sana. Setelah di sana itu sudah maghrib dan melaporkan hasilnya apapun, baru nanti Bapak Menteri Agama mengumumkan kapan 1 Syawal untuk tahun ini. Kira-kira seperti itu. Baik, Ustadz, kriteria MABIM sini kan kita tahu bahwa ini sebenarnya juga hasil kesepakatan yang baru juga ya dengan negara-negara di Asia Tenggara. Sempat ada perubahan karena perkembangan teknologi. Menurut Ustadz, sampai sekarang atau beberapa tahun ke depan lagi, sistem ini masih relevankah untuk Indonesia? Jadi MABIM yang baru ini dulu 238 ya, sekarang 364. Dan sebenarnya fokusnya di angka 6,4-nya ini, elongasinya. Karena data 6,4 ini sudah empiris, artinya ada bukti bahwa hilal dengan elongasi 6,4 itu sudah pernah terpotret ya di dunia oleh timnya ODEH begitu. Kemudian ketinggian 3 derajat di Indonesia ini, kalau kita kemudian pukul rata menjadi secara global, maka nanti semakin ke timur itu akan semakin kecil, rendah, dan insya Allah sekitar di IDL, International Deadline, ya perbatasan hari di timur sana, itu pas nol. Artinya di seluruh permukaan Indonesia ke timur itu positif sampai Indonesia 3, dan semakin ke barat akan semakin tinggi. Sehingga kriteria 3 derajat, 6,4 derajat gitu. Indonesia yang diusung oleh MABIM, New MABIM ini menjadi kriteria yang kalau dipakai di seluruh dunia akan memungkinkan seluruh muka bumi itu secara hisab hilalnya positif. Begitu. Nah, semakin ke barat semakin tinggi, ada peluang salah satu tempat yang bisa mengamati, itu juga artinya peluang untuk para pengamal ru'yat di seluruh dunia terwakili dengan adanya kriteria yang 3 derajat di Indonesia dan mungkin akan semakin ke barat semakin tinggi sampai ke Amerika, bahkan mungkin bisa mencapai 7 derajat. Begitu, Mas. Oke, jadi masih relevan untuk saat ini ya, Sangat Ustadz ya? relevan karena ini kriteria yang memang sudah didiskusikan oleh tim dari MABIM ya, Menteri Agama untuk Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura berdasarkan hasil mudzakarah dan juga seminar fikih falak di Jakarta 2017 yang lalu. Baik, satu lagi Ustadz, dengan perkembangan Ya. metode teknologi, kemudian juga metode hisab begitu. Pertanyaan saya adalah kenapa Ruhyatul Hilal ini masih terus dipertahankan sebagai salah satu cara kita untuk menentukan bulan? Jadi ru'yat ada kepentingan secara sains adalah untuk ya membuktikan apakah data hisab yang sudah kita pakai ini masih relevan atau barangkali ada semacam perbaikan dan dari hasil observasi begitu ya.
Yang kedua, kenapa masih ada ru'yat? Karena memang perintah Nabi itu meru'yat. Artinya secara zahir hadisnya Nabi memerintahkan ru'yat. Maka sampai kapanpun saya yakin pengamal ru'yat akan tetap ada. Meskipun sang pengamal itu dia ahli astronomi, ahli hisab, bahkan dia pencipta rumus-rumus gerakan benda langit sekalipun. Mengapa ya? Karena itu kaitannya perintah Nabi yang kita harus meru'yat hilal. Sehingga dohir hadis perintahnya melihat, ya dia akan berusaha menentukan awal bulan itu dengan kriteria ru'yat atau melihat. Baik dengan mata maupun dengan bantuan teleskop. Sementara yang memahami bahwa ru'yat itu bisa dimaknai dengan cukup melihat secara teknologi, barangkali akan cukup dengan hisab. Nah, semoga saja suatu saat akan ada kesepakatan bersama bahwa ru'yat cukup sekali dan menghasilkan rumus. Rumus itulah yang kemudian dipakai untuk penentuan secara hisab awal bulan sehingga bisa tercipta kalender Islam global yang mungkin bisa berlaku di seluruh dunia bagi umat Islam. Kira-kira seperti itu. Baik, Ustadz, kalau tadi Ustadz sudah meyakini bahwa sudah masuk kriteria Mabims dan Ustadz menyampaikan bahwa ini sebenarnya sudah masuk ke Lebaran, berarti saya wajib mengucapkan selamat Lebaran untuk Ustadz ya, begitu ya. Baik, pakar fisika Pusat Astronomi Assalam AR Sugeng Riyadi, terima kasih atas waktu Anda di Breaking News.